Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir, yaitu tafsir tematik, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tawakal di dalam Al-Quran. At-tawakkulu 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat apa saja yang berbicara tentang tawakal, maka patut kiranya kita harus tahu dulu apa itu definisi dari tawakal. Wa ma'na tawakkuli fil islami huwa ay ya'khudha al-'abdu bil asbabil mashru'ati wal mutahati thumma yatruku al-amra ba'da dhalika lillahi ta'ala wa laysa 'ala al-'abdi an-natijah ma dama qad akhadha bima istata'a min al-asbabil mashru'ah. Yang apabila kita artikan secara bebas, artinya tawakal di dalam Islam adalah hendaknya seorang hamba mengambil atau mengupayakan sebab-sebab yang disyariatkan di dalam menggapai sesuatu. Kemudian setelah ia selesai mengusahakan sesuatu tersebut, maka kemudian dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa ini? Pertama berusaha atau ayakhudal asbab, kemudian setelahnya pasrah kepada Allah. Bil mithali yattadihul maqal, maka dengan contoh insyaallah akan jelas apa yang diinginkan. Definisi ini akan menjadi definitif apabila kita masuk kepada contoh. Contohnya seperti ini. Teman-teman yang ada di sini tentu menginginkan hafal Al-Quran. Orang hafal Al-Quran itu tidak moro-moro langsung hafal. Tentu ada usaha-usaha yang dilakukan. Ada usaha-usaha yang dilakukan. Yang pertama yang harus ia usahakan, dia harus punya Quran pojok satu misal. Yang kedua, dia harus datang ke lingkungan yang mendukung dia untuk hafalan. Karena ada orang yang semangat hafalannya tinggi, tapi dia salah di dalam memilih lingkungan. Bukannya dia berada di asrama yang khusus untuk tahfidz, justru dia berada di asrama yang fokus kepada kitab kuning. Sedangkan dia sendiri punya semangat di bidang tahfidz. Akhirnya bagaimana? Dia tidak punya partner, tidak punya teman yang memotivasi untuk tahfidz. Nah, maka ini kurang tepat. Yang kedua yang saya bilang tadi, maka carilah lingkungan atau bi'ah yang membantu dia di dalam tahfidz itu. Setelahnya kemudian dia mulai berusaha untuk menghafalkannya. Jadi dia pertama baca dulu. Mungkin dia baca dulu terjemahannya. Dengan terjemahan itu mungkin dia nanti akan bisa meraba-raba maksud dari ayat ini berbicara tentang apa. Setelah ayat ini selesai, ke ayat selanjutnya dia berbicara tentang apa. Maka memahami makna itu akan membantu sekali bagi orang yang menghafal Al-Quran. Apalagi kemudian dia paham betul isi dari yang dia hafalkan. Itu akan lebih cepat lagi. Buktinya apa? Buktinya sampean bisa lihat anak-anak yang tumbuh di negara-negara Arab yang dimana bahasa induk mereka adalah bahasa Arab. Ketika mereka menghafalkan Al-Quran itu cepat sekali dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh di negara-negara yang non-Arab, lama. Nah, maka setelahnya kemudian dia mulai menyetorkan hafalan itu kepada guru, kepada ustadz, disetorkan.
Setelah disetorkan apakah ditinggalkan? Tidak. Dia murojaah terus, murojaah sampai lancar. Begitu seterusnya. Hari ini sudah lumayan dapat satu lembar, besoknya 1 lembar, besoknya lagi 1 lembar. Akhirnya sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun dia sudah selesai menyelesaikan hafalan Qur'annya. Itu namanya usaha. Nah, usaha yang demikian ini tidak cukup. Harus ada namanya tawakal. Sampai pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya bagaimana? Pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita ambil dari tawakal ini. Contoh yang paling sering kita temukan adalah kita sebagai santri, sebagai siswa tentu mengalami ujian. Jadi mau naik dari kelas 1 ke kelas 2 harus ada ujian. Dari kelas 2 ke kelas 3 harus ada ujian. Nah, untuk menghadapi ujian ini apakah sampai tidak ada persiapan? Harus ada persiapan, dibaca, kemudian dihafalkan, kemudian sampean mencatat, meringkas, oh ini poin-poin pentingnya, ini tidak dihafalkan dan seterusnya. Itu namanya usaha. Setelah itu nanti sampean berada di ruang ujian, sampean mengerjakan dengan baik. Nah, setelah dikumpulkan baru sampean sudah tawakal. Pasrah sudah. Bagaimanapun hasilnya nanti, yang penting saya sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Kalau memang hasilnya baik, nilainya A+ atau misal, maka itulah hasilnya. Pun juga sebaliknya, kita sudah berusaha, kok malah kemudian kita tidak naik kelas. Nah, itu namanya tawakal. Pasrahkan kepada yang kuasa, kepada Allah. Yang patut juga dicatat di sini adalah yang kita katakan tadi, ayat khuda bil asbab. Dia harus ada usaha-usaha yang asbabnya ini harus masyru'ah, sesuai dengan syariah. Jangan sampai melenceng. Contohnya begini, kan kalau bekerja kan harus usaha, Ustaz. Supaya dapat uangnya banyak harus usaha. Iya betul. Tapi kalau dia kemudian memilih usaha yang melenceng dari syariah, atau misal korupsi, nepotisme, mencuri, ya memang benar bisa menghasilkan. Cuman apa yang ia hasilkan melalui cara yang tidak masyru'ah, yang tidak sesuai dengan syariah, ini juga tidak diperbolehkan. Maka ini juga penting, harus dicatat. Apa saja ayat-ayat yang berbicara tentang tawakal ini? Yang pertama yaitu di dalam surah At-Talaq ayat 3. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka itu sudah cukup. Artinya kalau kita punya usaha, punya sesuatu yang telah kita lakukan, maka sandarkanlah kepada Allah. Tidak usah disandarkan kepada orang lain. Kenapa? Allah itu sudah cukup. Allah itu maha kuat. Apa yang kita inginkan, jika kita minta kepada Allah, Allah menghendaki, maka pasti akan terjadi. Tidak usah dipasrahkan kepada orang. Kalau kita memasrahkan kepada orang lain, itu namanya tahsilul hasil. Apa itu tahsilul hasil? Sia-sia. Kenapa? Karena manusia juga sama-sama lemah. Masa orang lemah menyandar kepada yang lemah, sama-sama lemah. Yang seharusnya itu yang lemah menyandar kepada yang kuat. Satu-satunya yang kuat itu hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Fahal yarju al-muslimu ba'da dzalika nusratan min ahadin? Setelahnya kemudian apakah seorang muslim itu patut mengharapkan pertolongan dari seseorang? Au yakhafu aduwan, atau dia takut kepada musuh? Au yai'asu min syifai maridin atau dia putus asa karena
kesembuhan yang ia harapkan tidak kunjung datang. Walaqad amarallahu bihi nabiyahu faqala Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah itu adalah Tuhan. Tuhan Rabbul masyriq. Masyriq apa artinya? Timur, maghrib, barat. Artinya semua arah, semua yang ada di muka bumi ini adalah kekuasaan Allah. Tidak ada yang tidak dikuasai oleh Allah, semuanya. Arah timur, arah barat, arah selatan, utara, atas, bawah, semuanya. Dan kita tidak akan pernah terlepas dari kekuasaan Allah itu. Jika demikian adanya, maka jadikanlah Allah itu zat yang kita bergantung kepadanya. Fattakhidhu wakila. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Bukankah dengan usaha itu sudah cukup sebenarnya? Nah, di sini kemudian uniknya bagaimana Rasulullah menjelaskan hal itu. Bahwa kita penting untuk bertawakal setelah berusaha atau ikhtiar. Walaqad bayyana Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam sirrat taufiqi wan najahi. Rasulullah telah menjelaskan rahasia kesuksesan. Wa huwa quwwatut tawakkuli wal iltizami bihi fi kulli amrin. Kuncinya apa? Yaitu kuatnya keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, nah ini hadis yang berbicara tentang tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayru taghdu khumasan wa ta'udu bitanan. Arti bebasnya kurang lebih, andai saja kamu itu tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah itu akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana burung itu diberikan rizki. Bagaimana burung itu diberikan rizki atau Allah memberikan rizki kepada burung itu? Burung terbang kemanapun pasti dia menemukan makanan. Betapa banyak kita mendengar berita-berita ada namanya busung lapar. Tapi busung lapar di kalangan manusia di daerah-daerah Afrika dan bahkan di Indonesia pun juga ada busung lapar itu. Tahun-tahun dulu ada busung lapar. Artinya tidak ada hal yang bisa dimakan. Tapi kita tidak pernah mendengar ada namanya busung lapar bagi burung. Jadi burung kena busung lapar, tidak ada. Padahal burung itu tidak mempunyai akal sebagaimana manusia. Hidupnya sederhana, tapi tidak ada yang namanya burung kelaparan. Semuanya telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Bahwa segala yang melata, yang jalan di muka bumi ini semuanya telah ditulis rizkinya, telah dicatat rizkinya. Yang sering saya berikan contoh ketika sampeyan bernyanyi ketika masih kecil itu tentang cicak. Sampeyan hafal semua tentunya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor monyet. Monyet apa, Pak? Oh, nyamuk. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Makanan dari cicak itu apa? Nyamuk. Makanan dari cicak itu nyamuk. Yang datang makanannya apa cicaknya?
makanannya yang datang. Makanan datang kepada cicak. Kalau sampean itu bingung kepada rizki, seharusnya yang harus lebih bingung itu adalah cicak. Kenapa? Rizkinya si cicak atau makanan si cicak itu bisa terbang. Sedangkan cicak tidak bisa terbang. Seharusnya stres si cicak itu. Aduh, gimana ini? Kelaparan. Nyamuk terbang semua. Cicak hanya bisa melongo di dinding gitu. Tidak, ternyata si nyamuk datang kepada cicak. Artinya apa? Rizki itu semuanya sudah ditentukan. Tapi jelas konsep rizki itu adalah dicari, baru setelah itu tawakal kepada Allah. Ikhtiar dulu, baru setelah itu tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Faidha qudiyatis salatu min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum. Terus setelahnya itu apabila dikumandangkan adzan untuk sholat Jumat, maka kita tinggalkan jual beli. Yang berdagang tinggalkan, yang ngajar tinggalkan, yang ada di sawah maton tinggalkan. Sholat Jumat dulu, berdoa kepada Allah. Nah, setelah sholat Jumat selesai, apa yang dilakukan? Ayat setelahnya? Ayat setelahnya? Dari awal ayat? Faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Setelah sampai yang selesai sholat, jangan diam-diam saja. Apa? Fantashiru. Maka bersebarlah kemanapun mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Dan jangan kerja terus. Jangan kerja terus. Konsepnya harus jelas bahwa kehidupan antara kita mencari dunia dengan akhirat haruslah seimbang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cek kelupain, dunia jangan dilupakan. Tapi akhirat juga jangan dilupakan. Artinya seimbang dunia juga seimbang akhiratnya. Bahkan konsepnya adalah sampai jadikan dunia untuk menggapai akhirat. Kerja yang rajin sampean itu. Atau mungkin pilihlah jodoh yang sebaik mungkin, seganteng sekalian. Kenapa? Supaya nanti sampean kalau dapat jodoh yang ganteng, maka bisa ibadahnya tambah rajin atau misal. Tidak apa-apa. Maka niatkan seperti itu. Saya cari jodoh yang ganteng supaya mata saya tidak jelalatan. Supaya kemudian saya fokus kepada ibadah. Tidak apa-apa. Niatin seperti itu. Jangan niatkan saya mencari suami yang ganteng supaya nanti kalau reunian saya tidak malu. Kadang kan itu kan ya. Nanti gimana ini kalau reuni dan ternyata suaminya jelek. Akhirnya dia bilang, nanti kalau ditanya kamu jangan bilang suami saya ya. Bilang kamu adalah sopir gitu kan. Niatkan sudah ada apa-apa, cari suami yang ganteng untuk fokus kepada ibadah supaya mata kita tidak jelalatan. Gitu. Ini keuntungan dari tawakal. Dari hadis lagi, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau bersabda atau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna itu artinya kita hanya cukup kepada Allah dan kita menyandangkan atau mengaitkan cuman hanya kepada Allah saja. Dan ini kata-kata ini juga bisa dibuat zikir.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah ini zikiran ini dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau hendak dicemplungkan ke api. Ketika beliau diberi cobaan itu, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya sudah, ini api panas, kalau kena kulit tentu gosong gitu kan ya. Akan gosong. Kalau ayam kena api ya jadi ayam panggang. Kalau manusia kena api ya bisa dibayangkan. Tapi apa yang ada dalam benak Nabi Ibrahim, saya pasrah semuanya, api ini adalah milik Allah, maka saya pasrah kepada Allah. Hasilnya apa? Hasilnya api yang seharusnya membakar malah tidak membakar. Justru menyelamatkan. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada api itu, "Qulna ya naru kuni bardan." Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin. Biasanya kan api itu panas. Nah ini enggak, dijadikan dingin. Cukup enggak dibilang bardan saja? Ternyata enggak. Wasalaman. Dan juga menyelamatkan. Andai saja Allah itu bardan, tok itu saja, bisa jadi Nabi Ibrahim meninggal kedinginan. Tapi ketika ada wasalaman, selamat. Saya tutup cerita pembahasan tentang tawakal ini dengan kisah-kisah yang bisa kita ambil dari para nabi terdahulu. Yang pertama tadi Nabi Ibrahim sudah. Kemudian yang kedua dari istrinya, yaitu Sayyidah Hajar. Ketika beliau mendapatkan ujian. Apa ujiannya? Ujiannya adalah ketika beliau dan anaknya yang baru dilahirkan ditinggalkan di padang pasir yang tandus, tidak ada tumbuhan di situ, tidak ada orang yang tinggal di situ, tidak ada air. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tidak ada apa-apa. Ketika itu Sayyidah Hajar bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, kamu hendak meninggalkan aku dan anakku di sini, apakah itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Ibrahim pada awalnya tidak menjawab. Karena namanya seorang laki-laki itu tidak tega apabila melihat istrinya akan ditinggalkan seperti itu. Itu siapapun seperti itu. Kecuali kalau suaminya buaya darat. Nah, dia ya bisa cari yang lain gitu kan kalau yang buaya darat. Tapi kalau yang benar-benar cinta kepada istrinya pasti dia akan sedih. Apalagi dia bersama anaknya yang selama ini diingin-inginkan. Nabi Ibrahim itu lama punya anak. Mau punya anak itu lama. Nah, giliran sudah lahir anaknya malah disuruh ditinggalkan di tempat yang yang gersang itu. Kemudian ditanyakan lagi. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Artinya apa? Ini adalah perintah yang harus dijalani. Ya sudah dijalani oleh Sayyidah Hajar. Namun beliau punya prinsip. Kalau saya sudah melakukan perintah Allah ini dengan baik, maka tentu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya. Pasti Allah memberikan problem solving, memberikan solusi kepada kita bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini. Jawaban beliau tegas, idzan la yudayyi'unallah. Maka tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ketika kita diberi ujian dan kita mampu melewati ujian itu, Allah itu tidak akan tinggal diam. Pasti Allah akan memberikan solusi, bahkan memberikan reward, memberikan hadiah kepada kita. Idzan la yudayyi'unallah. Itu prinsip yang dipegang oleh Sayyidah Hajar. Singkatnya sampai tahu sendiri ceritanya, yaitu Sayyidah Hajar mulai mencari air, kemudian naik dari bukit Safa ke Marwah dan begitu seterusnya, banyak sekali ceritanya. Endingnya apa? Endingnya adalah ketika semua sudah dilakukan, usaha sudah dilakukan,
Dan kekuatan yang dimiliki oleh Sayyidah Hajar sudah dikerahkan, bahkan beliau itu dalam satu riwayat sudah tidak punya kekuatan lagi. Kalau di dalam tafsir Ayatul Ahkam diceritakan seperti itu. Sudah kayak udah tidak kuat udah. Ternyata di detik-detik terakhir itu Allah kemudian memberikan jawabannya, memberikan hadiahnya, memberikan rewardnya. Yaitu muncullah air Zam-Zam dari bekas telapak kaki Nabi Ismail. Dan air Zam-Zam ini bisa dinikmati sampai saat ini. Bayangkan mulai dari zamannya Sayyidah Hajar sampai saat ini. Itu bisa berapa orang yang minum itu? Dan yang jelas sampean juga ikut minum dari air Zam-Zam ini. Dan kualitas air Zam-Zam ini sangat bagus sekali. Jauh melebihi kualitas air-air yang ada di muka bumi ini. Jadi itulah jawaban dari dari tawakal itu. Contoh lain dari tawakal, yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Musa kan seorang pilihan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau dijuluki kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dikejar oleh Firaun, bukan mentang-mentang dia itu adalah kalimullah kemudian dia diam gitu kan. Saya diam saja. Jangan khawatir, ada Allah. Nanti paling kalau Firaun mau medeng gitu kan ya, ada Allah gitu. Enggak. Tapi apa yang dilakukan beliau? Beliau berusaha. Dan usaha yang dilakukan oleh beliau itu adalah lari. Lari di sini bukan berarti beliau takut, enggak. Karena beliau itu juga membawa banyak orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa itu berada di dalam ancaman Firaun. Akhirnya lari sudah. Nah, lari ini kan bentuk usaha. Ternyata usahanya Nabi Musa ini mentok. Mentok dengan apa? Mentok dengan lautan. Di depan sini ada lautan. Di belakang situ ada Firaun dan tentaranya. Disinilah akal manusia. Akal manusia biasanya mentok sudah. Ketika sudah, kayaknya ini sudah tidak ada ini lagi dah, tidak ada jalan lain lagi. Menurut akal manusia itu sudah mentok. Nah, disinilah kekuatan tawakal itu. Apabila kita percaya kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan. Meskipun jalan itu menurut akal manusia itu tidak mungkin, mustahil gitu kan. Kemudian Allah memberikan jawabannya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke daratan di situ. Maka kemudian fa'falaqa fakana Yufiqin katawdil azim, kalau tidak salah ininya. Maka kemudian terpecahlah seperti seperti gunung besar yang besar gitu. Ininya jadi bukit-bukit yang ada di dalam lautan itu kelihatan semua. Nah, gitu. Menurut akal manusia kan tidak mungkin, tapi ya itulah kekuatan Allah kemudian ditampakkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan solusi kepada Nabi Musa. Namun tidak ini ya, ibaratnya itu tidak ini yang sangat menarik, pelajaran yang sangat menarik bagi kita. Allah di dalam memberikan solusi itu tetap kita disuruh usaha. Dalam kasus Nabi Musa, usahanya apa? Memukul tongkat. Itu kan usaha. Berarti kan ada tenaga yang dikeluarkan. Meskipun itu ya kecil sebenarnya. Itu usaha. Dan akhirnya ada hasilnya. Artinya meskipun itu adalah mukjizat, ada usaha. Ada usaha yang dilakukan. Andai saja Allah ingin gitu kan, gak usah mukul sudah. Gak usah mukul. Tapi langsung saja gitu kan, kayak semuanya magic gitu kan. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita, usahalah meskipun itu usahanya kecil, habis itu pasrahkan kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan hasil. Seperti itu. Usahalah meskipun usahanya kecil atau usahanya tidak masuk akal. Kayak tadi itu Nabi Ismail, usahanya apa? Yaitu menghentak-hentakkan kakinya
sehingga kemudian muncullah air. Itu juga usaha. Nah, usaha meskipun usahanya kecil dan tidak masuk akal, maka Allah akan berikan hasilnya. Itu yang disebut dengan ayakhudha bil asbab. Jadi ada jalur yang dilaksanakan. Terakhir, kisah Sayyidah Maryam. Kisah Sayyidah Maryam. Ketika beliau, singkatnya sudah, hamil besar, kemudian orang-orang di sekitarnya itu mulai menjauhi Sayyidah Maryam ini karena dianggap sebagai orang yang mencorang nama baik dari keluarganya. Maka kemudian Sayyidah Maryam ini sendirian. Biasanya kan ada yang bantuin atau yang kasih makan. Ini tidak ada lagi. Beliau bayangkan, beliau sedang hamil besar, beliau lapar, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Nah, apa kemudian perintahnya Allah? Kan Allah itu bisa saja kan ya mendatangkan buah-buahan langsung kepada cing gitu kan. Sebagaimana dulu ketika masih muda itu, ketika berada di mihrab di juz 3 itu ya, datanglah buah-buahan musim dingin di musim panas, atau buah-buahan musim panas di musim dingin. Artinya datang buah-buahan yang bukan musimnya. Sekarang musim duren, kemudian nanti musim nangka. Ternyata di musim nangka datang ada buah duren. Pun juga sebaliknya seperti itu. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Katanya Sayyidah Maryam di dalam surah itu. Intinya beliau hamil besar, kelaparan. Kemudian apa yang diperintahkan kepada Sayyidah Maryam ini? Beliau suruh narje, apa bahasa ininya? Menerjang. Menendang ya. Menendang pohon kurma, rutop. Rutop itu buah kurma yang masih muda. Tusakit alaiki rutoban janiya. Suruh tendang ya. Jadi buah kurma itu suruh tendang, maka nanti kurma-kurma yang masih muda itu akan berjatuhan. Menurut logika sampean. Ibu-ibu yang sudah hamil besar, sudah tidak punya tenaga, suruh nendang. Nendang itu? Nendang Nendang buah kurma. Kurma yang masih muda. Kira-kira jatuh enggak ininya? Enggak jatuh. Tapi kalau Allah berkehendak, yang penting kita sudah berusaha, maka Allah kemudian ngasih hasilnya. Itu. Jadi tidak ada yang gratis, semuanya harus ada usaha. Meskipun usaha, sebenarnya usahanya ya tidak masuk akal juga gitu kan. Seperti itu. Tusakit alaiki rutoban janiya. Akhirnya Sayyidah Maryam bisa makan dari itu. Kita sekarang coba praktekkan ke dunia kita saat ini. Maka semua yang kita inginkan, baik itu rezeki, jodoh, kemudian juga cita-cita, itu semuanya butuh usaha. Ya sudah, tugas sampai saat ini berusaha sudah. Berusaha sekuat tenaga. Setelah berusaha, kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh harus ada usaha dulu. Tidak bisa tidak ada usaha, harus usaha dulu, baru setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hasilnya? Pasrahkan kepada Allah sudah. Jangan hanya dipendamkan di jiwa, kan? Sampean suka kepada cowok ganteng. Dipendem saja gitu kan. Akhirnya teman sekamar sampean, dia juga suka, dia minta tolong ke bapaknya untuk datang ke rumah si cowok itu. Ternyata disetujui. Akhirnya bikin undangan itu diberikan ke sampean baca Nurlela menikah dengan Lee Min Ho. Satu misal. Hancur sampean yang melihatnya, aduh. Ini cowok yang saya suka sekarang malah jatuh ke pangkuan teman sekamar saya kayak gitu. Kenapa? Karena tidak usaha. Coba usaha. Baru setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada tawakal, langsung pasrah kepada Allah, itu namanya at-tawakkul.
At-tawakul. Tawakala. Tafa'ala. Kayak tamarodo. Artinya apa? Pura-pura sakit. Tanawama. Pura-pura tidur. Tawakala. Pura-pura tawakal. Sebenarnya dia tidak tawakal. Kenapa? Karena ayat khudabil asbabnya itu nggak dikerjakan. Usaha nggak dikerjakan. Ada contohnya. Dulu ketika ada orang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab juru gitu kan. Biasanya tidak terlalu berpendidikan. Datang ke Masjid Rasulullah. Dia membawa unta. Untanya ini tidak diikat. Sudah dibiarkan gitu. Akhirnya yang namanya unta nggak diikat, dia lari kemana-mana tunggang langgang, merusak banyak hal. Rasulullah melihat itu, beliau marah. Beliau tanya, ini untanya siapa ini? Oh, itu punyanya Arabi, punyanya orang Arab Badui. Dipanggil nih kan. Kamu kok nggak ikat itu si unta itu? Oh, saya sudah tawakal kepada Allah, katanya si Arabi itu, orang Arab Badui. Saya sudah tawakal kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Kilha, ikat dulu, kemudian tawakal. Kalau sudah diikat, kemudian kok masih ucul, berarti sudah itu di luar kekuatan kita sudah. Kalau sudah diikat, kok masih ucul, ya sudah, itu sudah di luar batas kita. Itulah tawakal yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi nih ya. Bentar, saya settingkan dulu.